Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu dan ada renungan singkat. Sebelumnya, saya minta satu orang yang paling depan, silakan berdoa. Ya, silakan. Dan saat ini Tuhan akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan, kiranya Kau berikan kami hikmat pengetahuan tentang golongan firman apa yang kami belajar. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan renungan kita. Silakan dibuka Alkitabnya dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, ayat ini biasanya sangat familiar ketika mengadakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Jadi saya akan bacakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari konteks yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda dari ayat ini. Saya mau kita pendekatannya itu dari pernikahan Yahudi kuno sebagai tipologi kedatangan Yesus yang kedua. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam pernikahan orang Yahudi itu ada tahapan-tahapan, ya. Jadi mulai dari tahapan nanti melamar, kemudian ada nanti cawan perjanjian, ya. Kemudian nanti ada kontrak nikah. Nah, kontrak nikah ini bukan kawin kontrak, ya, itu beda. Kontrak nikah ini adalah perjanjian. Karena selama pertunangan itu durasinya setahun, ada kesepakatan di antara kedua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada kesepakatannya. Apabila ada kesepakatan, dan kesepakatan itu adalah harga mati. Nah, kalau Anda ingat kasusnya, bukan kasus, ya, contohnya itu Maria dan Yusuf, mereka itu belum diberkati, ya, tapi sudah masuk dalam yang saya bilang tadi, proses pernikahan itu. Mereka sudah masuk pada tahap kontrak nikah. Itu sebabnya dikatakan mereka suami istri, ya. Jadi itu sudah sah, hukumnya sudah kuat, tetapi belum bisa satu rumah. Nah, pada saat sudah selesai, ada namanya satu tahapan,
di mana tahapan itu mempelai laki-laki akan pulang ke rumah orang tuanya dan dia di sana akan mempersiapkan tempat. Tempat untuk apa? Tempat untuk perjamuan nikah. Sekali lagi, dia akan pergi ke sana untuk menyediakan perjamuan nikah, untuk menyediakan tempat. Nah, durasinya itu 1 tahun. Selama 1 tahun, ya, selama 1 tahun, mempelai laki-laki bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Sekali lagi, selama masa 1 tahun ini, mempelai laki-laki bisa datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Oleh sebab itu, mempelai perempuan, dia harus selalu standby, dia harus selalu mempersiapkan diri, sehingga dia tidak ditemui tidak berkenan. Nah, ini konsep pernikahan Yahudi kuno demikian, dan itu sebenarnya ada dalam tipologi kekristenan, ya. Karena kenapa saya katakan demikian? Yesus juga pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, ya. Di mana kita nanti ada namanya perjamuan anak domba. Nanti kalau saudara belajar eskatologi, saudara akan mengetahui namanya, yaitu perjamuan anak domba. Nah, Yesus pergi ke surga, naik ke surga, di situ dia menyediakan tempat bagi kita untuk mengadakan perjamuan anak domba, ya. Dan di sana nanti kita, kalau kita bicara tentang keselamatan, di sanalah kita mengalami namanya pemuliaan, atau bahasa teologinya glorification. Nah, yang penting mau saya garis bawahi hari ini adalah bahwa Yesus pasti datang kembali. Kenapa? Seperti yang saya katakan dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno tersebut, mempelai laki-laki datang kapan saja bisa tanpa pemberitahuan. Itu sebabnya Yesus juga datang kembali, tidak ada yang tahu. Dia pasti datang kembali. Dia pasti datang untuk menjemput saudara dan saya. Dia pasti datang untuk menjemput dan membawa kita kembali ke sana. Nah, pertanyaannya apakah saudara siap atau tidak? Nah, itu yang pertanyaan yang penting itu. Karena apa? Kalau saudara ingat itu ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, itu bukan berbicara pengantin, tapi dia itu adalah matchmaker. Jadi kalau konteks sekarang itu adalah gembala. Karena tidak mungkin seorang mempelai laki-laki menikah dengan 10 wanita, tidak mungkin. Ya, kalau kita kan gereja dihitung kita gereja sebagai tubuh Kristus dihitungnya 1. Ya. Nah, itu adalah matchmaker atau mak comblang kalau bahasa Indonesia, itu adalah salah satu bagian daripada pernikahan dalam tradisi kuno, ya, seperti pernikahan Ishak dengan siapa? Ribka, ya. Ya. Nah, Eliezer itu matchmaker. Ya, dia berdoa, Tuhan, kalau ketemu begini. Nah, itu namanya matchmaker. Nah, ke-10 gadis itu adalah matchmaker. Dan kita menemukan mereka 5 yang siap, ada 5 yang tidak siap. Sehingga itu merugikan sang mempelai. Nah, kita sebagai mempelai harus siap selalu. Kapan saja, di mana saja. Karena Yesus bisa saja datang secara global ataupun secara personal. Kalau secara personal artinya Yesus datang menjemput Anda secara pribadi. Kalau secara global, Yesus datang menjemput semua orang percaya dan kita akan terangkat bersama-sama. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu yang 2 di belakangnya itu dari tadi ngapain itu? Itu cewek dengan cowok. Silakan keluar. Yang 2 di belakang itu, yang bertengkar itu. Yang baju, cowok yang baju ungu, pakai dasi, silakan keluar. Cewek yang bertengkar, silakan keluar.
Saya lagi sampaikan firman Tuhan, kalian ribut-ribut di situ. Silakan keluar berdua. Nah, kalau mau bertengkar, bertengkarlah di depan staf sana ya. Orang lagi renungan kalian macam-macam. Nanti ketua kelas ketikkan nama mereka berdua di sini. Di ruang chatnya biar saya ingat. Ketikkan namanya semester berapa. Silakan satu orang ketikkan namanya semester berapa. Nice.